Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 2 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Sebuah penghalang cahaya besar melayang di langit. Di dalamnya adalah panggung pertempuran yang terbentuk dari kekuatan Yuan yang agung. Dari kejauhan, panggung itu tampak seperti nyata. Sosok Lindong langsung menembus penghalang cahaya. Sebelum mendarat di atas panggung, sosok Lin Langtian juga mengikuti di belakang. Dengan cepat muncul di hadapan Lindong dengan ekspresi gelap dan suram. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Bisakah saat ini kamu masih bisa disebut dengan Lin Langtian? Ekspresi Lin Langtian menjadi sedikit terdistorsi karena kejahatannya saat dia tertawa sinis. Santai. Berkat kamu, tekadku sangat kuat. Saat ini, aku masih mengendalikan tubuh ini. Adapun nama Lin Langtian, itu bukan masalah. Tidak ada yang penting selain membunuhmu. Lindong samar-samar tersenyum. Jenius yang dulu terkenal dari klan Lin, kini telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadiannya memiliki sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Ekspresi Lin Langtian seram saat dia menggeram. Ini semua karenamu, dasar sial. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Kamu kotoran rendahan dari keluarga cabang. Wajah Lindong tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan suara datar. Saat itu, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, untuk pamer, kamu menggunakan ayahku sebagai domba kurban dan melumpuhkannya secara serius sampai dia mengalami depresi selama beberapa tahun. Semua yang telah aku lakukan hanyalah demi membalas dendam ayahku. Itu bisa dianggap mata ganti mata. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini. Lin Langtian dengan jahat tertawa. Hahaha, ini salah ayahmu karena sama sekali tidak berguna. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu di makam kuno di luar kotayan besar saat itu. Kalau tidak akan ada banyak masalah sekarang. Lindong menyahut lagi. Berdebat denganmu tak ada gunanya. Keluarkan kemampuanmu. Biarkan aku untuk melihat seberapa kuat dirimu setelah berubah menjadi hal yang mengerikan ini. Lindong tersenyum sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangannya saat niat membunuh yang menusuk tulang melonjak keluar dari dalam matanya. Seperti yang aku katakan, kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lin Langtian tersenyum kejam. Dia tiba-tiba melangkah maju saat teriak Yuan Power yang tak tertandingi menyapu dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Itu kata-kataku. Lindong tidak terpengaruh saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Apakah ini semua yang ditawarkan panggung 5 Yuan Nirwana? Wajah Lin Langtian mengerikan. Itu lebih dari cukup untuk menghabisimu, ucapnya. Tangan besarnya tiba-tiba mengepal saat Yuan Power yang perkasa melesat keluar, berubah menjadi banyak tombak cahaya Yuan Power yang terbang menuju titik vital Lindong dengan kecepatan kilat. Dentang! Lindong mengepalkan tinjunya di sekitar tombak tulang buaya surgawi yang tiba-tiba muncul. Tombak itu serentak berubah menjadi banyak bayangan. Energi Yuan yang tebal melonjak keluar, secara langsung menghancurkan banyak tombak cahaya. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menampilkan serangan seperti itu? Lindong mencibir. Dia mencengkeram tangannya saat segel logam hitam muncul di telapak tangannya. Gelombang demi gelombang riak yang sangat liar dan ganas dengan cepat keluar. Astaga! Angin marah meraung ketika segel hitam muncul. Cahaya hitam berlama-lama di sekitarnya, sementara naga hitam yang berjongkok sekali lagi menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Dengan dia, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segel logam hitam segera mendesing keluar. Seperti gunung logam hitam, ia bergegas menuju langit di atas Lin Langtian sebelum dengan keras dibanting ke bawah. Tangan Lin Langtian tiba-tiba terulur saat Yuan Power yang mengerikan melonjak. Tangan Yimo, ucapnya. Orang bisa melihat bahwa tangan Lin Langtian menjadi hitam pekat. Setelah itu telapak tangan membentur segel logam secara langsung. Debuar, suara logam yang cerdik bergema di langit. Riak energi melingkar yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar keluar dari telapak tangan Lin Langtian. Segel logam hitam yang menekan dengan liar dan keras sebenarnya telah ditahan secara paksa. Lindong, apa menurutmu aku semudah dulu kau kalahkan? Lin Langtian tertawa jahat pada Lindong. Dan debuar, kekuatan yang sangat menakutkan meluap dari tangan hitam Lin Langtian. Dengan satu pukulan,
dia secara paksa mengirim segel logam hitam itu terbang. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di dalam penghalang cahaya. Orang itu benar-benar dapat mengirim harta karun jiwa surgawi Lindong terbang dengan satu pukulan. Di puncak gunung, Liu Bei dan yang lainnya secara alami fokus pada pertempuran Lindong ini. Orang itu sangat kuat. Ekspresi Yansen serius saat dia menatap Lin Langtian. Liu Bei mengerutkan kening dan berkata, baik Lindong dan dia tampaknya berasal dari kerajaan yang sama. Namun dari kelihatannya, keduanya tampak seperti musuh bebuyutan. Di sampingnya, trio Moling mengeluarkan tawa pahit. Moling berkata, santai, Lindong telah bertukar pukulan dengan Lin Langtian beberapa kali sebelumnya dan selalu menang. Tidak banyak di medan perang kuno yang bisa mengalahkan Lindong. Kelompok Liu Bei mengangguk. Setelah mendengar ini, mereka tidak pernah meragukan kemampuan Lindong. Namun Lin Langtian juga bukan individu biasa, seperti yang diharapkan dari pertempuran peringkat emas Nirwana. Liu Bei dan Yansen saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keinginan dan penyesalan di mata masing-masing. Mata Lindong terfokus. Tatapannya tertuju pada lengan hitam pekat metalik Lin Langtian. Lengan orang itu, ucapnya. Lindong bisa merasakan gelombang yang sangat aneh darinya. Sepertinya ini adalah seni bela diri yang tidak biasa yang tidak dia sadari. Sosok Lin Langtian tiba-tiba bergegas keluar. Banyak gambar setelah melintas di langit sebelum terbang menuju Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Lengan hitam yang menembus udara meninggalkan bekas luka hitam samar. Iya. Jari kaki Lindong terdorong ke udara saat melihat ini. Sosoknya bergegas mundur saat segel tangannya berubah. Gelombang sonik naga pembunuh. Gelombang sonik hitam menyapu saat Lindong dengan kejam mengepalkan tinjunya. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi angin puyuh. Gelombang sonik berputar liar dan keras yang berisi kekuatan mengerikan saat merobek langit, seperti bilah sonik yang tajam dan dengan kejam menyerang Lin Langtian. Lin Langtian tertawa dengan cara yang biadab saat dia menghadapi serangan ganas dari Lindong. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan itu. Tangan hitamnya tiba-tiba terbanting keluar. Telapak penghancur jiwa Yimo. Segera cahaya hitam monster berkumpul bersama. Berbagai suara menusuk terus dipancarkan dari dalam cahaya hitam. Cahaya hitam mendesing keluar, berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Seolah-olah ada siluet dewa iblis yang melolong di dalam telapak tangan hitam. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Tangan cahaya hitam besar dengan kejam meraih gelombang sonik. Setelah itu tiba-tiba mengepal. Segera suara menusuk telinga yang tajam dengan panik terdengar, sementara disertai dengan riak yang mencengangkan. Dehuar. Ekspresi Lin Langtian menyeramkan. Dia menjerit tajam saat cahaya hitam melonjak. Banyak retakan segera terbentuk pada gelombang sonik sebelum dihancurkan secara paksa berkeping-keping. Adegan kekerasan ini menyebabkan ekspresi pada kelompok Liu Bei berubah. Lindong, aku telah mengatakan sebelumnya, kekuatanku saat ini adalah sesuatu yang kamu takuti. Nikmati pesta kematian besar yang telah aku siapkan untukmu. Lin Langtian meraung di langit. Cahaya hitam yang meluap menyapu membentang dari tubuhnya, menutupi setengah dari langit di dalam penghalang cahaya. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya, samar-samar berubah menjadi sosok dewa iblis yang sangat besar. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian yang muncul seperti dewa iblis yang turun dari langit. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat membentuk senyuman dingin yang kejam. Lampu hijau mulai melonjak di tubuhnya saat sisik hijau samar-samar muncul. Ini seharusnya sedikit menarik, namun mungkin tidak baik bagimu untuk terlalu senang. Keiranan melintas di beberapa anggota sekte super yang duduk di kursi ringan di langit ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang tua dari sekte Dao menatap sosok raksasa yang samar-samar terlihat di belakang Lin Langtian dan bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Ini adalah seni bela diri ilahi. Ini sedikit mirip dengan seni bela diri iblis dari zaman kuno. Sepertinya ada cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di dalam alam kuno ini. Anak kecil ini telah bertemu lawan yang merepotkan kali ini. Mata Lindong mengeras saat melihat aura mengerikan Lin Langtian. Cahaya hitam berlama-lama di sekitar Lin Langtian. Wajahnya yang semula normal sekarang memiliki aura gelap yang tertinggal di atasnya. Setelah itu, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang kejam saat dia mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Balok Yimo. Jari Lin Langtian dengan lembut mendarat di udara. Cahaya hitam yang menutupi langit di belakangnya segera dengan panik bergegas maju, langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek udara dan melesat keluar secara eksplosif. Cahaya hitam bergoyang di ujung sinar saat sinar hitam menembus langit, samar-samar membentuk wajah seperti hantu aneh yang menyebabkan rambut seseorang berdiri.
Lindong segera mengulurkan tangannya saat cahaya hijau dengan cepat melonjak ke telapak tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul bersama, membentuk perisai skala hijau. Duar! Sinar hitam dengan kejam menyerbu dan menghantam perisai skala hijau dengan keras. Segera setelah itu, riak yang mengejutkan dengan panik menyapu keluar dari titik tabrakan. Us! Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar telah memblokir sinar hitamnya yang sangat kuat dan merusak, wajah Lin Langtian menjadi semakin bengkok. Dia menjentikkan 10 jarinya saat cahaya hitam di belakang tubuhnya menyebar, berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit saat mereka melesat dengan liar. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Lin Langtian tertawa kejam. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat lampu hijau berkedip. 10 jarinya tiba-tiba juga menjentikkan. Cahaya hijau melonjak berubah menjadi banyak sisik hijau berbentuk berlian yang berukuran setengah telapak tangan. Cahaya dingin yang sangat mengejutkan dan tajam menyebar di tepinya, menyebabkannya tampak sangat tajam. Dalam sekejap, seolah-olah badai hijau telah membentang yang bertabrakan dengan sinar hitam yang menembus langit. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi medan pertempuran antara hijau dan hitam. Dewar, 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 dewar. Sisik hijau dan cahaya hitam bentrok. Segera, beberapa ledakan gila terus bergema di langit saat lampu hijau dan cahaya hitam membentang dengan panik. Riak liar dan keras yang dihasilkan menyebabkan penghalang cahaya di sekitarnya beriak. Banyak mata di puncak gunung melihat pertukaran ini dengan kaget. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang padat yang terkandung dalam serangan mereka. Kedua belah pihak tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan mereka telah menggunakan gerakan membunuh setiap kali mereka menyerang. Fluktuasi energi yang sangat liar dan keras tersapu dari penghalang cahaya. Segera, dua sosok itu terguncang sampai akhirnya terbang kembali. Jari-jari kaki mereka menekan lebih dari selusin kali di udara sebelum mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Cacingan itu! Lin Langtian menstabilkan tubuhnya, ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah waktu hanya setengah tahun. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Yuan Lindong juga tampak sangat besar dan berkasa. Bahkan, dilihat dari sikap santai Lindong, jelas bahwa dia tidak kelelahan sama sekali. Sebuah nafas panjang perlahan dilepaskan dari mulut Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menatap Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Karena kehadiran simbol kuno pelahap, dia dapat terus-menerus menyerap kekuatan Yuan dari sekelilingnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat naif bagi Lin Langtian untuk bersaing dengannya dalam hal stamina. Namun, Lindong jelas tidak berniat untuk terus berlarut-larut dan bermain dengannya. Karena dia sudah bertarung, dia seharusnya langsung menggunakan gerakan membunuh. Lindong menurunkan matanya. Pedang seperti cahaya dingin yang tajam muncul dari dalam matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan disatukan. Setelah itu, segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Penggabungan Yuan Power, mental energi, dan kekuatan pelahap berkumpul di dalam tubuh Lindong dan mengalir deras ke formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Energi agung itu seperti gunung berapi yang meletus karena berubah menjadi banyak pilar cahaya hitam keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Seluruh tempat bergetar pada saat itu. Energi semacam ini sungguh luar biasa. Orang-orang dari sekte super di kursi ringan itu tiba-tiba terkejut ketika menatap arena pertempuran Lindong. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dan misterius. Anak kecil ini benar-benar mampu. Orang tua dari sekte Dao menatap Lindong dengan penuh minat. Pilar cahaya besar melesat ke arah langit. Setelah itu mereka saling bersilangan di langit mengikuti aglomerasi pilar cahaya ini. Area kosong dengan cepat runtuh dan berubah menjadi kegelapan total. Sosok ilusi perlahan muncul ketika kegelapan muncul. Orang bisa samar-samar melihat bahwa dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengabaikan seluruh area dan semacam aura yang sulit untuk dijelaskan perlahan menyebar sambil ditemani oleh semacam perasaan kuno. Belantara besar, memenjara, surgawi. Pada saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Seiring dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, dia menjadi semakin akrab dengan kendalinya atas seni bela diri tingkat tinggi. Bocah itu benar-benar mampu membentuk jiwa seni bela diri sedemikian rupa. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Segera, aura perlahan meluas dari telapak tangannya sebelum mengarah ke Lin Langtian di kejauhan. Detik berikutnya, kilatan dingin muncul di matanya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ya! Ketika Lindong mengepalkan tangannya, semua orang terkejut melihat sosok dewa kuno tangan 6 benar-benar mengulurkan tangannya. Langit runtuh hampir seketika saat tangan itu terbanting ke bawah.
Bahkan kekuatan Yuan alami telah dihancurkan dengan paksa oleh telapak tangan ini. Telapak tangan ini benar-benar sangat menakutkan. Cahaya hitam yang awalnya menembus langit segera ditekan secara paksa sambil menyusut hingga selusin kaki di sekitar Lin Langtian. Tekanan kuat membuat tulang Lin Langtian mengeluarkan suara berderit. Namun, Lin Langtian saat ini juga tidak lagi sama seperti dulu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang sengit dalam menghadapi tekanan yang sangat besar ini. Hei, tidak mudah untuk membunuhku. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel sementara lolongan tidak manusiawi yang dalam terdengar dari tenggorokannya. Keluar! Cahaya hitam yang meluap dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Lin Langtian dalam bentuk seperti cincin dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Cahaya hitam melonjak, tak tergoyahkan karena menahan tekanan besar yang turun dari langit. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu satu-satunya yang bisa memanggil jiwa bela diri? Cermin Yimo, bentuk jiwa bela diri, teriak Lin Langtian. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Langtian, samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Suara sedih yang tak tertandingi seperti raungan dari puluhan ribu iblis terdengar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit menutupi matahari, seolah-olah akhir dunia akan tiba. Iya, sosok ilusi hitam terbentuk di belakang Lin Langtian. Setelah itu, tangan hitam keriput benar-benar menerobos ruang dan muncul di tengah tangisan rendah dan dalam dari Lin Langtian. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam membuatnya tampak sangat aneh. Orang tua sekte Dao bergumam di kursi ringannya di langit. Cermin Yimo, mungkinkah itu seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang tua Yimo yang mengerikan di zaman kuno? Belantara besar yang Lindong tunjukkan kemungkinan adalah warisan dari Kaisar Agung yang terpencil dari zaman kuno. Keduanya adalah ahli yang tangguh dari zaman kuno itu. Aku ingin tahu jiwa bela diri mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Dan beler. Mereka bertabrakan dengan keras, menyebabkan pupil dari banyak mata yang menonton menyusut tiba-tiba. Pada saat tabrakan, tampak seolah-olah seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang bisa melihat gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar melarikan diri dari medan pertempuran Lindong dan Lin Langtian. Keheningan hanya berlangsung sesaat, dan jeleger. Setelah itu, badai energi yang mengerikan dan tak terlukiskan menyapu penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi ditempatkan oleh perwakilan dari gerbang Yuan, Liu Tong, mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Jika Liu Tong membiarkan dua anggota generasi muda untuk menghancurkan pertahanan yang dia tempatkan di tengah pertempuran mereka, itu akan menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Segera, lengan bajunya melambai dan kekuatan Yuan yang agung mengalir ke penghalang cahaya. Kilauannya segera menjadi sangat terang, seperti sup yang terbuat dari emas. Dawar! Banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk yang tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lindong dan Lin Langtian yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan dawar! Dua sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Segera setelah itu, seteguk darah segera keluar dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka menderita beberapa luka akibat serangan balik. Lindong menstabilkan tubuhnya dan menyekat darah di sudut mulutnya. Alisnya berkerut saat dia menatap fluktuasi energi mengerikan yang hadir. Sementara ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jelas dia tidak menyangka bahwa Lin Langtian akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Di sisi lain, Lin Langtian juga terhuyung-huyung berdiri. Rambut dan wajahnya berantakan. Meskipun Lindong juga memuntahkan seteguk darah karena serangan balik, dia tampaknya tidak menderita luka serius. Tubuh fisik Lindong tampak jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Lin Langtian. Aku akan membunuhmu. Rambut Lin Langtian berserakan, matanya merah saat tubuhnya sedikit gemetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Tangan Lin Langtian dengan keras meraih kepalanya, menggaruk kepalanya sampai banyak garis darah muncul. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia tiba-tiba meraung dalam pikirannya. Jika kita tidak membunuh Lindong, kamu bisa melupakan sepenuhnya menduduki tubuhku. Beri aku semua kekuatanmu. Suara marah juga terdengar di hati Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. Kau sangat aneh bocah. Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika aku memberikan semua kekuatanku kepadamu, kemungkinan kamu tidak akan dapat membunuhnya. Selama aku mendapatkan tubuh fisikmu, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Mata Lin Langtian ganas. Segera setelah itu ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. Aku telah mengatakan bahwa aku harus membunuhnya kali ini. Apakah kamu tidak menyebut
menunjukkan bahwa ada pukulan pembunuhan terakhir dari cermin Yimo. Aku ingin menggunakannya. Roh Yuan itu menyahut, "Kamu gila? Apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar?" Lin Lantian mengeluarkan tawa aneh saat dia berkata lagi, "Bukankah itu hanya mengharuskan untuk mengorbankan beberapa roh Yuan? Tidak apa-apa, setelah Lindong ditangani, kamu dapat sepenuhnya memiliki tubuh ini. Roh Yuan yang hilang darimu juga akan pulih cepat atau lambat." Suara Roh Yuan tampak sedikit marah. "Kamu?" Lin Langtian lanjut bergumam lagi, "Kamu dan aku sudah bergabung. Saat ini aku mengendalikan tubuh ini. Tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Aku tidak ingin apa-apa lagi sekarang. Yang aku inginkan hanyalah membunuh cacingan Lindong itu." Lin Lantian saat ini tidak takut dengan Roh Yuan di tubuhnya. Dengan tawa seram, tangannya disatukan saat serangkaian segel dibuat sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya. Atas tindakan ini, tangisan menyedihkan yang samar muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, 10 jarinya seperti pisau saat mereka menggores bekas luka berdarah yang dalam di dadanya. Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Gelombang yang sangat misterius menyebar darinya. Ini memang fluktuasi Roh Yuan. Orang tua dari sekte Dao itu melihat cahaya kemasan yang tergantung di dalam darah saat matanya terfokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Segera, segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia gelap di belakangnya. Penawaran Roh Yuan. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberikan senyum menakutkan untuk Lindong. Lin Langtian menjerit pelan saat darah yang mengandung cahaya keemasan terbang keluar. Akhirnya itu menembak ke sosok gelap. Sosok ilusi gelap itu segera mulai bergoyang liar. Kabut hitam melingkar di sekitarnya saat riak yang menakutkan menyebar keluar. Ini adalah persembahan Roh Yuan. Ekspresi para ahli sekte super di langit tiba-tiba berubah setelah melihat pemandangan ini. Segera mata mereka berubah serius. Lin Langtian meraung ke arah langit. Menggunakan Roh Yuan sebagai persembahan untuk sepenuhnya mewujudkan aura kuno dari jiwa bela diri. Lindong, kita berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Namun, orang yang memiliki tawa terakhir akan tetap aku. Pada akhirnya, kamu akan dihancurkan di bawah kakiku seperti saat itu. Penampilan Lin Langtian yang acak-acakan seperti hantu jahat menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.